Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai sel volta sebagai bagian dari elektrokimia. Elektrokimia dibedakan, yang pertama sel volta dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Bedanya, untuk sel volta itu menghasilkan listrik, sedangkan untuk sel elektrolisis itu membutuhkan listrik. Nah, tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama, kalian dapat menuliskan reaksi sel volta. Sedangkan untuk keterampilan, kalian dapat menyusun sel volta dengan bersumber bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar, misalnya berbagai macam buah-buahan. Dengan menggunakan elektroda, silahkan pakai elektroda Cu dengan seng boleh, Cu dengan besi juga boleh, silahkan mana yang mudah. Nah, untuk mekanisme dari atau proses kerja, mekanisme kerja dari sel volta bisa digambarkan. Silahkan amati data potensial standar ini. Dari data potensial elektroda standar diketahui bahwa untuk Cu nilainya, harganya plus 0,34 volt, sedangkan untuk seng minus 0,76 volt. Kalau kedua logam ini dipasangkan, maka seng yang memiliki potensial elektroda standar lebih kecil, maka dia akan memberikan elektron kepada logam yang mempunyai potensial elektroda standar lebih besar. Sehingga bisa dengan kata mudah dikatakan bahwa dalam hal ini seng akan bertindak sebagai anoda, sedangkan tembaga akan bertindak sebagai katoda. Anoda, katoda itu merupakan elektroda. Elektroda adalah tempat terjadinya peristiwa, baik itu reduksi maupun oksidasi. Anoda merupakan tempat terjadinya peristiwa oksidasi, sedangkan katoda merupakan tempat terjadinya peristiwa reduksi. Untuk memudahkan hafalan atau pemahaman, bisa kalian ringkas dengan kalimat anoksi karet. Artinya, anoda mengalami oksidasi, sedangkan katoda akan mengalami peristiwa reduksi. Nah, kemudian saya lanjutkan. Tadi sudah kita tentukan bahwa seng akan mengalami oksidasi, maka seng akan bertindak sebagai anoda. Lihat kursor ini. Kemudian tembaga mengalami reduksi, maka tembaga akan bertindak sebagai katoda. Karena anoda itu tempat terjadinya oksidasi, maka akan ditandai reaksinya seperti ini. Oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron. Lihat elektronnya di ruas kanan. Sedangkan katoda itu tempat terjadinya reduksi atau mengikat elektron, maka dalam penulisan reaksinya elektron berada di ruas kiri. Sehingga pada anoda di sini terjadi perubahan dari logam seng berubah menjadi ion seng dengan melepaskan elektron. Adapun pada katoda akan terjadi ion tembaga
menangkap atau mengikat elektron akan berubah menjadi logam tembaga. Bisa kalian cermati pada harga E0 di sini bukan lagi disebut sebagai potensial elektroda standar, melainkan karena ini anoda, maka E0 ini disebut dengan E0 oksidasi atau potensial oksidasi, sedangkan pada katoda ini E0-nya merupakan potensial elektroda reduksi. Bisa kalian bandingkan pada bagian atas di sini, E0-nya seng min 0,76. Kemudian yang di bawah, E0-nya seng menjadi plus 0,76. Nah, mengapa demikian? Karena seng tadi sudah ditentukan bertindak sebagai anoda. Kita lihat reaksinya ini dibalik. Maka harga potensialnya tandanya juga dibalik. Nah, lebih lanjut, nanti dari pasangan kedua elektroda ini akan menghasilkan beda tegangan atau disebut dengan potensial sel atau E0 sel atau GGL atau beda tegangan atau voltase. Nah, sebagai ciri khas atau pertanda bahwa sel volta ini ditulis dengan benar dan terbukti dapat menghasilkan listrik, maka dalam penulisan reaksi sel akan ditandai dengan hasil GGL atau beda tegangan atau E-sel bertanda positif. Itu artinya sel tersebut dapat mengantarkan atau menghasilkan listrik. Kemudian kita lihat mekanisme kerja pada gambar. Tadi disebutkan seng ini bertindak sebagai anoda. Seng akan melepaskan elektron. Elektron ini akan bergerak melalui penghantar, lihat ini, masuk ke dalam larutan pada bagian katoda, yang mana larutannya di sana adalah CuSO4 yang terurai menjadi ion tembaga dan ion sulfat. Nah, ion tembaga dari larutan CuSO4 ini akan tereduksi dengan menangkap elektron. Reaksinya bisa dilihat ini. Cu2+ ditambah 2E akan berubah menjadi Cu. Artinya, ion tembaga dalam larutan ini nanti makin lama akan makin berkurang karena berubah menjadi logam tembaga dan menempel pada bagian katoda. Sehingga hasil akhirnya nanti tembaga pada bagian katoda ini akan semakin tebal, beratnya semakin besar. Sebaliknya, pada elektroda anoda, karena seng teroksidasi berubah menjadi ini, ion seng dengan melepaskan elektron, maka nanti dalam larutan seng sulfat ini, ion sengnya akan meningkat. Bukan ion seng, ion sengnya akan meningkat. Zn2+-nya akan meningkat. Dan logam sengnya sebagai elektroda ini makin lama makin tipis, bahkan bisa habis. Kembali kita lihat aliran elektron. Sudah jelas tadi elektron berasal dari anoda, karena memang anoda menghasilkan elektron, ini melepas elektron. Nah, karena elektron ini berasal dari anoda dan bergerak menuju katoda, maka anoda merupakan kutub negatif. Karena elektron berasal dari anoda. Sedangkan katoda merupakan kutub positif karena didatangi oleh elektron. Nah, pergerakan elektron dari anoda menuju katoda
ini akan menjadi penyebab terjadinya aliran listrik atau menghasilkan sumber listrik, ditandai dengan jarum pada voltmeter nanti akan menunjukkan voltase yang dihasilkan. Kalau pasangan elektroda yang kita buat adalah seng dan tembaga, ternyata menghasilkan voltase 1,1 volt, untuk suatu keperluan mungkin dibutuhkan voltase lebih besar. Nah, untuk menaikkan harga voltase, karena sel ini, maksud saya, pasangan dari seng dan tembaga, setiap unitnya hanya menghasilkan 1,1 volt. Kalau kita menginginkan misalnya 11 volt, maka kita bisa menyusun sel volta yang merupakan pasangan seng dengan tembaga ini sebanyak 10 unit, kemudian disusun secara seri. Karena penyusunan secara seri akan meningkatkan harga beda tegangan atau voltase. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana seandainya 10 unit dari pasangan elektroda seng dan tembaga ini disusun secara paralel? Apa yang terjadi? Silahkan nanti dipikirkan. Nah, tadi bisa dijelaskan bahwa logam seng akan semakin tipis atau bahkan habis, sedangkan logam tembaga nanti akan semakin tebal. Artinya, ion CO2 plus pada katoda nanti akan semakin berkurang, sedangkan ion SO4 2- tetap. Di sisi lain, pada bagian anoda, ion seng akan meningkat dari hasil oksidasi logam seng, sedangkan ion sulfatnya cenderung tetap. Nah, dari kejadian pada dua tempat atau dua larutan ini yang menyebabkan nanti diperlukan penggunaan jembatan garam. Nah, apa itu jembatan garam? Apa peranannya? Bagaimana jika tidak diberikan jembatan garam? Silahkan nanti didiskusikan dengan teman-teman atau juga dengan berbagai literatur, bisa dari internet, bisa dari buku teks, atau bisa juga dari pengalaman beberapa orang atau teman. Itu sebagai materi diskusi kalian. Kemudian untuk tugas kalian adalah menyusun percobaan dengan membuat sumber listrik, kita sebut dengan sel volta, tetapi menggunakan bahan dasar dari lingkungan sekitar, yaitu berupa berbagai macam buah-buahan dan sebagainya. Adapun elektrodanya silahkan kalian menggunakan apapun, silahkan, bisa logam tembaga, bisa logam seng, bisa besi. Kalau logam seng bisa kalian ambil dari bekas baterai, itu seng. Sedangkan tembaga bisa menggunakan kawat tembaga yang engkel. Demikian anak-anak mengenai pembahasan mekanisme kerja sel volta. Diharapkan kalian nanti bisa menyusun reaksi sel dengan pasangan berbagai macam logam untuk penilaian pengetahuannya. Sedangkan untuk pencapaian keterampilannya, silakan kalian menyusun sebuah percobaan, bisa difoto, bisa divideokan. Nanti salah satu indikator keberhasilan kalian adalah bila lampu LED yang jenengan pasang menyala ketika pasangan kedua elektroda itu dihubungkan.
Nah, untuk lampu LED itu membutuhkan voltase yang cukup tinggi, sehingga disarankan kalian membuat beberapa unit dari sel volta, kemudian disusun secara seri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang perlu didiskusikan atau dibicarakan, bisa menggunakan fitur forum untuk diskusi dengan teman-teman kalian. Kemudian juga bisa dengan guru pengampu. Adapun respon dari guru pengampu terhadap hasil pekerjaan kalian nanti bisa kalian lihat dari fitur tugas untuk komen pribadi, karena hasilnya akan saya kembalikan beserta komennya, kemudian akan direncanakan dengan tindak lanjut kalau hasil kalian belum memenuhi harapan. Nanti bisa dilakukan pembelajaran ulang atau program remedi yang bagus, yang sudah tercapai, bisa juga memanfaatkan program pengayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.